Baik, selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, saya Edelbertus Rudolf Ratuhari. Saat ini saya sebagai guru mata pelajaran matematika di tingkat satuan pendidikan SMA Negeri 1 Adanara Timur. Hari ini kita belajar tentang transformasi geometri dengan subpokok bahasanya adalah refleksi atau pencerminan. Berbicara tentang refleksi atau pencerminan, hampir setiap hari masing-masing kita selalu menggunakan cermin, sehingga dalam konsep refleksi atau pencerminan itu kurang lebih seperti yang kita lakukan sehari-hari. Dalam kaitan dengan pembelajaran kita hari ini tentang refleksi atau pencerminan, tidak terlepas, kalau kita belajar tentang matematika maka tidak terlepas dari rumus, sehingga materi tentang refleksi atau pencerminan secara adalah titik A. Rumusnya adalah titik A dengan koordinat X, Y dicerminkan menghasilkan bayangan A aksen, titik A aksen dengan koordinat X aksen, Y aksen. Nah, dari rumus umum ini kemudian kita jabarkan ke dalam beberapa jenis cermin yang akan kita gunakan. Kurang lebih ada 8 jenis cermin yang kita pakai dalam pembelajaran dalam kaitan dengan refleksi atau pencerminan. Dari 8 jenis rumus yang ada dengan masing-masing cerminnya, jenis cermin yang kita gunakan ini, dalam waktu yang begitu singkat sangat tidak mungkin untuk kita bisa menghafal semua rumus yang ada. Pada kesempatan ini kita menggunakan media pembelajaran, yaitu dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Aplikasi GeoGebra ini sangat membantu guru dalam kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Nah, kita kembali kepada pembelajaran kita, yaitu tentang refleksi atau pencerminan. Tadi banyak hal yang saya sudah singgung tentang titik A dengan koordinatnya X, Y, kemudian dicerminkan menghasilkan A aksen dengan koordinat X aksen, Y aksen. Nah, dari rumus tadi kemudian kita misalkan titik A itu dengan koordinat 4,3. Nah, titik A dengan koordinat 4,3, saya klik di sini, ya muncul titik A ya. Baik, ini koordinatnya sudah muncul. Sekarang titik A ini saya cerminkan terhadap sumbu Y, sumbu X maksudnya, sumbu X sama dengan 0. Nah, ini garis atau sumbu X nya saya sudah pertebal ini. Titik A ini kita cerminkan terhadap sumbu X, di mana sumbu X ini kita anggap sebagai cermin ya. Sehingga ketika saya klik di titik A, kemudian saya cerminkan terhadap sumbu X, maka bayangan yang jatuh di sini, yaitu titik A aksen dengan koordinat 4,-3, yang sebelahnya adalah 4,3 kemudian berubah menjadi 4,-3. Oke, yang berikut kita cerminkan terhadap sumbu Y, maka ini tampilan sumbu Y nya kita masih menggunakan titik yang sama, yaitu titik A. Saya cerminkan terhadap sumbu Y, maka bayangannya jatuh di sini, yaitu titik A aksen 1 itu dengan koordinat negatif 4,3. Yang berikut kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Ya, ini garisnya. Sekali lagi masih menggunakan titik yang sama, titik A. Saya cerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka bayangannya jatuh di titik A aksen 2 dengan koordinat 3,4. Baik, supaya mempermudah kita untuk memahami tampilan ini, maka setiap hasil pencerminan itu saya hubungkan dengan sebuah segmen garis. Dari titik A saya hubungkan dengan titik A aksen ini. Ya, kita buat garis putus-putus sehingga mempermudah kita untuk membedakan dengan pencerminannya. Titik A saya hubungkan dengan titik A aksen 2, titik A lagi saya hubungkan dengan A aksen 1.
Ya, kira-kira tampilannya seperti ini. Baik, yang berikut. Sekarang kita cerminkan terhadap garis X sama dengan negatif Y. Ya, ini. Kita masih menggunakan titik tadi, titik A. Saya cerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X, maka bayangannya jatuh di titik A aksen 3 dengan koordinat negatif 3, negatif 4. Sehingga ketika kalau kita tarik garis maka munculnya seperti ini. Oke, yang berikut adalah kita cerminkan terhadap titik O atau titik 0,0. Dari titik O ini kita jadikan sebagai cermin, maka titik A saya cerminkan terhadap titik O, maka menghasilkan bayangan dari titik A itu adalah A aksen 4 dengan koordinat negatif 4, negatif 3. Saya tarik garis lagi. Ya, ini. Baik, yang berikut kita cerminkan terhadap titik A, B. Nah, untuk titik A, B ini kita misalkan dengan sebarang bilangan, maka di sini saya misalkan dengan koordinatnya 6,1. Ya, ini muncul titik B. Dari titik A ini kemudian saya cerminkan terhadap titik B, maka bayangannya jatuh di titik A aksen 5 dengan koordinatnya itu adalah 8, negatif 1. Oke, kita tarik garis dari titik A ke titik A aksen sama dengan 5. Baik, kurang lebih di sini ada 6 jenis pencerminan yang sudah kita cerminkan. Kalau berdasarkan beberapa penjabaran rumus tadi kurang lebih ada 8. Namun di sini untuk titik X sama dengan H dan titik Y sama dengan H tidak lain dari pengembangan dari pencerminan terhadap sumbu X dan pencerminan terhadap sumbu Y. Setelah kita mengikuti atau mengamati tampilan dalam bentuk GeoGebra, aplikasi GeoGebra seperti ini, saya kemudian coba mengaitkan dalam kebiasaan kita dalam pembelajaran di dalam kelas. Biasanya guru memberikan rumus, kemudian contoh soal, sehingga dari contoh soal itu kemudian guru bersama peserta didik mengerjakan contoh soal tersebut berdasarkan rumus yang sudah dipaparkan oleh guru. Hal itu kemudian dalam pembelajaran ini kita balik. Karena menggunakan media pembelajaran aplikasi GeoGebra, maka kita balik menjadi kita pertama dengan menggunakan contoh soal. Setelah itu kemudian dari contoh soal itu mengarahkan kita seolah-olah kita menemukan rumus, sehingga peserta didik dapat memahaminya dengan baik, sehingga kita berangkat dari contoh konkret, kemudian kita antar pelan-pelan sampai kepada konsep atau abstrak, sehingga ketika kita belajar matematika, rumus itu bukan menjadi satu-satunya patokan, tetapi rumus itu menjadi salah satu sarana untuk kita memahami pembelajaran matematika, yaitu mulai dari konkret, kemudian kita arahkan pelan-pelan sampai kepada semacam penemuan rumus. Dengan menggunakan aplikasi GeoGebra, tidak sampai 10 menit kita langsung memahami materi tentang refleksi atau pencerminan. Kita dituntut untuk selalu mengikuti situasi sekarang, situasi perkembangan zaman, situasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita guru dituntut untuk selalu inovatif dan kreatif. Salam dari saya, Adalbertus Rudolf Ratuharin, SMA Negeri 1 Adonara Timur. Sekian dan terima kasih.